Oke, Bitcoin kemarin sudah sempat hit 42.000, namun sekarang mereka fails breakout dan di 39 ribuan. Ternyata kenapa sih Bang? Kok bisa ke 39 ribu dan gimana nasib altcoin lainnya? Simak terus di channel ini. Oke, berita pertama ada di Crypto News bahwa Uni Eropa itu ternyata membanet keuangan Rusia dan Belarusia, tidak hanya keuangan fiat ya, termasuk kripto karena mereka ternyata mengklasifikasikan pinjaman aset dan bentuk berharga surat berharga yang berhubungan dengan negara Rusia dan Belarusia itu termasuk cryptocurrency teman-teman, dan mereka secara resmi berkata kalau Uni Eropa hari ini telah memperluas cakupan sanksinya itu berupa pinjaman kripto apapun yang berhubungan dengan kripto mereka akan membanet. Jadi ini adalah sebuah kenapa kemarin market crypto sempat rebound dan pada saat ini turun kembali teman-teman. Dan hari ini Komisi Eropa mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa itu sudah setuju kalau oke, Rusia dibanet dari kripto juga karena memang apapun asetnya ya, apapun bentuknya, mereka harus dibukukan di semua segmen yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun kripto pada awalnya tidak diakui, namun mereka tetap disahkan untuk dilarang, teman-teman. Nah, ini sebuah apa namanya menurut saya tindakan yang kalau misalnya kita melegalkan kripto nggak apa-apa, tapi ketika ada butuhnya ya mereka membina dengan segala cara ya untuk membuat negara Rusia dan Belarusia itu kesulitan ekonomi teman-teman, dan Uni Eropa itu mengkonfirmasi pemahaman umum bahwa peminjaman dan kredit atau aset itu tidak berhubungan dengan keuangan fiat aja tapi berhubungan dengan aset kripto. Makanya mereka membanet kripto dan ini merupakan salah satu tanda kutip yang membuat market kripto kembali anjlok ya. Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan pada Crypto News bahwa undang-undangnya masih belum diterbitkan, tapi dalam waktu dekat ya ban kripto di Rusia juga akan berlangsung. Jadi kalian wajib hati-hati ya, serta mengklasifikasikan bahwa kripto aset berada di bawah lingkup surat berharga yang dapat dialihkan. Jadi pada saat ini mau nggak mau Uni Eropa mengakui bahwa kripto sangat berharga sehingga mereka membanet ya ekonomi berdasarkan kripto aset di Rusia dan Belarusia, dan ini mengakibatkan market kripto yang tadi hit di 42.000 turun ke 39.000 dan itu berakibat kepada altcoin di bawahnya teman-teman. Ini patut kalian waspada ya, menurut saya market crypto sedang nggak baik-baik aja teman-teman. Selanjutnya ada berita dari Cointelegraph bahwa ada analisa yang mengatakan bahwa Bitcoin masih bisa hit di 100.000 dengan catatan pada 2023. Jadi kalian tetap berpandangan bahwa ketika kalian berinvestasi pastikan kalian mengerti dan kalian bersabar karena menurut para analisa ini bahwa Bitcoin masih ada di jalur untuk mencapai 100.000 pada 2023 ya, meskipun sentimen bearish lagi menyerang cryptocurrency dan pada saat ini market sudah bearish sepenuhnya ya, karena setelah pecahnya konflik militer antara Rusia dan Ukraina, Bitcoin dan market crypto dan market fiat sudah berdampak secara masif ya teman-teman ya. Ada kekhawatiran yang berkembang ya bahwa elit Rusia itu juga akan memakai kripto untuk menggantikan uang fiat yang sudah dilarang oleh pemerintah Amerika ya teman-teman ya, untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan oleh Barat. Tapi berita yang tadi saya sebutkan bahwa Uni Eropa itu ternyata sudah membanet kripto di Rusia ya teman-teman ya, berencana ya, belum tapi berencana karena memang menganggap kripto itu masih di bawah aset fiat. Jadi kita tetap wait and see, pastikan kalian menggunakan uang dingin dan jangan all in, tapi market kripto pada saat short term masih belum aman teman-teman. Oke, sekarang kita ke time frame 4 jam untuk mendeteksi gimana price actionnya ya. Kalian bisa lihat, ini saya buat sebuah garis resisten di mana ini adalah sebuah pantulan atau rejection ya yang belum pernah ditembus Bitcoin selama ini ya. Dan hari ini ketika sudah breakout di 42.000 dan ternyata mereka first breakout dan turun ke 39 ribuan, di sini ada sebuah support yang terbentuk, minor support yang pastinya jangan sampai ditembus. Ketika masih ditembus ya, prediksi saya harga menuju ke 37 ribuan teman-teman ya. Ketika rebound menurut saya itu bisa hit di 41.000 kembali. Jadi harganya masih di rentang segitu-segitu aja. Tapi melihat dengan MACD yang bisa kalian lihat, MACD membentuk sebuah
kemungkinan dead cross MACD-nya oke ke bawah, dan ini mungkin bisa ke 70 ribuan. Jadi saya tetap tidak menyebarkan food ya, tapi saya menganalisa supaya kalian bisa mengatur manajemen kalian dan tidak terjebak pada euforia market crypto yang sekarang lagi bearish, teman-teman. Oke, selanjutnya saya perjelas lagi di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam sebenarnya ada kemungkinan untuk rebound di area 39.000 jika kalian bisa lihat ini ada sebuah bullish divergence ya teman-teman ya, bullish hidden divergence ya antara ini dan ini. Kita tarik sini. Nah, bullish divergence ini masih belum valid dan terkonfirmasi, makanya kita tetap wait and see beberapa jam ke depan ya. Apakah mereka bertahan di 39.000 untuk melanjutkan kenaikan ke 42.000 saya kira, teman-teman. Jadi kita tetap wait and see. Market crypto masih belum stabil, tetap lakukan manajemen dengan baik. Selanjutnya Bitcoin secara daily ya. Secara daily harga secara daily resisten terkuat itu ada di 45.000. Memang belum tertembus. Belum ke 46.000 karena memang dinding terkuat resisten ada di sini ya. Rejection, breakdown, rejection beberapa kali. Semoga beberapa hari ke depan ada sentimen positif, sangat-sangat positif yang membuat pump harga Bitcoin sebagai market crypto leader bisa naik sepenuhnya ya. Jadi saya rasa pasti ya bisa menembus di 46.000. Jika nggak bisa dan memang dia harus turun ke 37.000 ya, itu tanda bahaya karena di support marketnya ada di 34.000 untuk time frame daily, teman-teman. Untuk time frame daily, jadi tetap wait and see, teman-teman ya. Selanjutnya kita ke Cardano ya. Bagi kalian yang punya Cardano, ini adalah analisa yang sangat menarik menurut saya karena kenapa? Ya, kalian bisa lihat di sini. Secara weekly, saya menjelaskan secara jangka panjang weekly ya. Sebenarnya dia itu sudah breakout dan sudah enggak uptrend lagi, teman-teman ya. Jadi ini analisa saya, sudah tidak uptrend lagi dan cenderung bisa mengakibatkan fase downtrend. Karena kenapa? Ya, garis trend yang saya buat ini sudah di breakout ya, teman-teman ya. Keluar, tidak membentuk high baru, teman-teman. Namun dia breakout untuk membuat sebuah lower high ya. Ini cenderung membuat lower high ya. Jadi kalau kita cermati sekali lagi, ditambah dengan EMA 50 secara weekly, ya, ketika price action di bawah EMA 50 itu adalah kecenderungan untuk melakukan fase downtrend, oke? Dan ketika price action di atas EMA 50 itu adalah fase uptrend, teman-teman. Jadi kalau kita perjelas lagi dengan sebuah pattern ya, kalau kita tarik antara swing low-nya, teman-teman, dan swing high-nya, itu membentuk sebuah pattern menurut saya adalah broadening wedge ya. Kalau kalian bisa lihat sini, broadening wedge adalah sebuah area di mana ketika breakout dia membentuk sebuah garis atau dia membentuk sebuah uptrend channel, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini sudah bearish ya. Tapi bedanya di Cardano ini belum retest, teman-teman. Nah, kalau kita mengecek di mana sih retest level yang sebenarnya adalah retest sebenarnya adalah kalau misalnya Cardano bisa retest di 1,1 dolar, teman-teman, itu mereka bisa melanjutkan penurunannya, teman-teman ya. Di level menurut saya yang terpenting ada di 1,1 dolar. Oke. Ketika memang dia bisa menembus resisten ini di 1,3 1,2 mungkin bisa melanjutkan kenaikannya. Namun jika mereka di 1,1 dolar ini, 1,16 dolar ini mereka nggak kuat menembus dan turun, akhirnya dia bisa melanjutkan fase penurunannya, teman-teman, di 0,6 dolar. Jadi tetap wait and see ya. Menurut saya key levelnya pada saat kalian punya Cardano sekarang bisa jual di 1,191 di area 0,16 Fibonacci secara weekly. Ketika tidak bisa tembus di area 1,19, mereka akan turun. Kalian bisa jual untuk menyerok di bagian bawah lagi, teman-teman. Jadi sekian analisa saya tentang market crypto dan Cardano, and thank you.